Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah gimana? Ini 10 hari terakhir ya, mudah-mudahan tambah semangat puasanya, tambah semangat ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini kita hari ini happy banget. Kenapa? Insya Allah kita akan dapat ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Maulana, Masya Allah. Ustadz Syam, Habib Usman, Masya Allah. Ya, nah baik. Sebelum kita masuk ke dalam tema ini ada cuplikan nih, ya Masya Allah udah mulai ramai ternyata ya. Stasiun Pasar Senen Jakarta mulai dipadati pemudik. Kita lihat dulu yuk. Situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu siang mulai dipadati pemudik. Masyarakat yang mudik hari ini mengaku melakukan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan pada puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada 8 April 2024. Selain itu, mereka mengaku harga tiket untuk hari ini relatif lebih murah jika dibandingkan dengan beberapa hari jelang Lebaran. Vira misalnya, warga asli Blitar, Jawa Timur ini melakukan mudik bersama keluarganya lebih awal untuk menghindari kepadatan. Itu namanya mencuri star. Yes. Mudik terhitung ibadah juga nih, gimana nih Guru? Ya, karena mudik itu bagian daripada silaturahmi. Bahkan mudik itu alhamdulillah silaturahmi yang dijadikan tradisi. Sehingga ditempatkan di hari Lebaran, mumpung ada libur dan itu adalah momennya paling bagus, sehingga alhamdulillah berbondong-bondong orang untuk mudik. Tapi sebenarnya ada dua ajang di sini sebenarnya. Untuk ajang untuk memenuhi kebutuhan untuk bertemu dengan keluarga, kemudian ajang untuk memenuhi kewajiban. Memenuhi kewajiban. Kenapa? Ini merasa wajib buatnya. Karena orang-orang kan tidak kerja di tempat masing-masing, tapi bekerja di tempat di luar dari tempatnya asalnya. Sehingga tradisi mudik ini sangat besar terjadi di Indonesia. Masya Allah ya, sementara memang terfokus di Jakarta semua kerjanya nih Guru. Karena ya. kerjanya di Jakarta, artinya di luar Jawa lah. Iya. Di Jawa Guru, di Jawa, Jakarta. terbalik ya. Iya. Jadi pada mudik deh pada pulang. mudik. Ya. Pokoknya hati-hati mudiknya. Ali? Aku mudiknya kemana ya? Pekalongan Guru. Ya baik, hati-hati yang mudik dan mudah-mudahan mudiknya dilancarkan jelas, ya. Semangat selalu. Iya. Ada berita lagi nih Guru. Ada berita apa lagi? Ini viral. Aduh kok jadi begini ya. Oknum TNI bunuh calon Bintara. Aduh baru happy, kita akan sikapi yang satu ini. Anggota TNI AL Sersan II, Adan Aryan Marsal, yang bertugas di Pomalanal Nias Polisi, nekat membunuh mantan calon siswa Bintara TNI AL bernama Iwan Sutrisman Telaumbanua. Iwan dihabisi di kawasan Sawah Lunto, Sumatera Barat pada Desember 2022 silam dan baru ketahuan saat ini Maret 2024. Jadi kita tidak boleh menyalahkan instansinya, tapi ini adalah oknum orangnya. Karena yang namanya, saya rasa kejadian seperti ini juga ada marak di mana-mana. Tapi tunggu dulu, kalau berbicara dengan menghilangkan nyawa seseorang, itu hati-hati loh. Hukumannya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang manusia itu kan ada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin kita semua tidak akan ada membenarkan yang namanya ini pembunuhan. Kalau yang namanya pembunuhan ini kan bagaikan menghilangkan seluruh nyawa manusia. Ya, karena satu hal juga, karena pasti ada keluarganya. Nah, wow. Aduh, saya tidak bisa pikir ya. Iya. Menyakiti aja tidak boleh, melukai aja tidak boleh, mengambil haknya dia nggak boleh, apalagi menghilangkan nyawa. Seseorang, ya Allah. Apa yang tidak bisa diselesaikan? Kenapa harus menghilangkan nyawa seseorang? Ini artinya jangan mengambil keputusan dalam saat emosi. Iya, apalagi maaf ya, kalau mau diibaratkan seseorang yang harusnya melindungi, justru dia yang menzalimi. Yes, baik, terima kasih Guru ilmunya. Baik, alhamdulillah alamin ya. Tadi adalah awalan kita sehingga akhirnya kita banyak wawasan lagi ya. Baik, ngomongin masalah titipan, semua yang ada ini titipan ya, badan kita, istri, anak semuanya titipan ya. Nah, yang nitipin ini akan bahagia kalau apa yang dititipkan kita urus dengan baik. Namun yang nitipin ini akan murka apabila apa yang dititipkan kita sia-siakan. Untuk itu tema kita ini sangat luar biasa kali ini ya. Titipan Allah paling berharga.
Masya Allah ya, kira-kira apa ya? Ini kita akan lihat lagi, ini lagi viral juga dan jadi berita banyak orang ya. ART penganiaya anak balita jadi tersangka. Kita lihat. Polisi langsung menjemput IPS, ART yang menganiaya anak majikannya di kediaman tempat ia bekerja. Setelah melakukan gelar perkara, polisi langsung menetapkan IPS sebagai tersangka penganiayaan. Dari pemeriksaan, tersangka berdalih menyiksa korban karena jengkel korban tidak mau diobati. Polisi juga akan memeriksakan kejiwaan tersangka ke psikolog. Iya, di tengah kesibukan kadang-kadang memang terjadi hal seperti ini. Mungkin aku menyikapi hal yang sisi lainnya, Guru. Kalau kita sibuk, kerja aja kan sebenarnya buat keluarga gitu ya, poinnya gitu kan ya. Jadi akhirnya mau nggak mau kita nggak bisa di dua tempat dalam waktu bersamaan, akhirnya dititipkan. Nah yang pas itu dititipkan sama siapa sih Guru? Ilmunya Guru? Baik, saudara-saudara tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Habib Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Berbicara tentang titipan Allah Subhanahu wa taala, maka anak itu telah Allah titipkan ke rahim ibunya. Lalu anak itu telah Allah titipkan kepada tanggung jawab seorang ayahnya. Maka anak itu adalah titipan kepada orang tua dari Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaan tidak memungkinkan. Ada orang tua yang mesti mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Maka sang ayah menitipkan kepada istrinya, yaitu ibu dari anak tersebut. Ternyata kebutuhannya pun tidak mencukupi dari kehidupan sehari-harinya. Dia tidak mencukupi untuk makan malamnya, tidak cukup untuk makan siangnya, tidak cukup untuk membeli pakaian apalagi tinggal di sebuah rumah. Maka sang ibu pun membantu daripada ekonomi rumah tangga tersebut. Maka tinggallah seorang anak ini seorang diri, maka dia dititipkan kepada orang lain. Orang lain siapakah yang paling berhak untuk menjadi titipan ini? Maka yang pertama mesti tahu apa yang menjadi hak anak. Hak anak yang pertama adalah fisiknya. Artinya dia butuh hak untuk makanannya, asupan makanannya. Siapa orang yang paling pantas untuk memberinya makan, maka dialah orang yang pantas untuk dititipi. Siapa orang yang paling tahu bagaimana memberikan nafkah ataupun makanan yang halal dan baik bergizi kepadanya, maka dia adalah orang yang memenuhi syarat untuk dititipkan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak juga punya hak spiritualnya. Maksudnya anak ini butuh untuk dikenalkan kepada Yang Maha Kuasa. Maka yang dititipkan ini mestilah orang yang akan mengarahkannya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita luput daripada hal ini. Kita lihat hanya masalah fisiknya saja tapi lupa untuk masalah spiritualnya. Kemudian yang ketiga, anak ini punya hak pendidikan, maka berilah titipan ini kepada orang yang berhak ataupun punya kemampuan untuk mendidiknya. Maka ketiga-tiga hal ini sudah ada, maka dia adalah orang yang pantas untuk dititipi. Baik dia keluarga ataupun dia adalah orang yang kita sewa atau orang yang kita bayar. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jadi itu kriterianya ya, Kriterianya. nggak sembarangan ya. Kalau memenuhi ketiganya baru bismillah Karena dikira. anak ini punya hak dan orang tua punya kewajiban. Kapan tidak terpenuhi haknya, orang tua ini akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Allah, terima kasih guru Sama-sama, ilmunya. Bang Ali. Masya Allah. Ya udah jelas banget ya tadi kriteria itu. Kalau misalnya ada lanjutin, kalau enggak mungkin lebih baik kita salah satunya break kerja kali ya. Urus anak kita, Masya Allah ya. Nah baik, kita akan minta ilmu kepada Ya Habibi. Masya Allah Usman. Ya Habibi. Ini kalau ngomongin anak-anak agak gimana gitu ya, Masya Allah ya.
kadang-kadang anak-anak itu lebih deket sama kakek nenek. Betul. Ya, jidah sama enjit kalau gitu Betul. ya. Mungkin lebih dimanja, terus lebih denger apa gimana. Dekatnya itu karena dimanja biasanya. Iya, Umumnya ini- kayak gitu. Ini gimana sih, bisa nggak sih kita lepas atau kita ya udah sama enjit, tapi kadang-kadang pendidikannya gimana nih sama kita jadi beda. Silakan Guru. Ya akhir afwan Habib Ali, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajih wa dhurriyyatih wal baiti wansari wa sallam ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, yang insyaallah pada bulan Ramadan ini Allah berikan kita keberkahan dan Allah jadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita harus memahami bahwasanya orang tua itu adalah pendidikan bagi anaknya, bukan kakeknya, bukan neneknya, tapi orang tua. Apalagi terlebih khusus adalah ibunya. Karena ibu apa? Madrasatul ula, madrasah pertama. Kita lihat banyak orang-orang yang sukses, orang yang berhasil karena didikan daripada ibunya. Imam Syafi'i radhiyallahu an dan imam-imam yang lainnya, ulama-ulama besar yang lainnya dididik daripada didikan ibunya sehingga menjadi apa? Menjadi anak yang hebat, anak yang dahsyat, yang luar biasa, yang bertakwa kepada Allah, yang hafal Quran dan lain sebagainya. Ketika ditanya, apakah kita harus menyerahkan kepada orang tua kita atau neneknya atau kakeknya, atau kita biarkan, rumah tangga itu mempunyai aturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Anak adalah amanat bagimu. Didik mereka, jaga mereka, rawat mereka. Dan kasihlah pendidikan yang baik. Karena apa? Karena bapak dan ibunya bertanggung jawab terhadap anaknya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Sam. Gua anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Berarti orang tua mempunyai hak mutlak untuk menjaga anaknya. Dan didikan tersebut adalah didikan daripada orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwasanya orang tua kita, kalau ternyata yang lebih baik, yang lebih berkah, dan lebih mendidik agama dengan sangat hebat, luar biasa, atau orang tua kita mempunyai ilmu agama yang besar, ilmu agama yang bagus, ilmu agama yang cukup daripada kita, mungkin dikasih sama orang tua kita. Karena ilmu agama kita kurang. Tapi kalau misalkan ilmu agama orang tua kita bagus, alhamdulillah anaknya juga bagus, anak juga mempunyai hak untuk mendidik anaknya. Bener ya. Biar Jadi tambah lihat berkah. lagi nih. Misalkan kalau kita pendidikan yang gak bagus, orang tua kita ternyata bagus banget. Ah, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan orang tua kita malah ngemanja, aduh masalah Jadi itu. berabe ke depannya. Terima kasih ya Habibi ilmunya, Masya Allah. Baik, sekarang kita akan lihat ada pertanyaan melalui Instagram nih, kita sikapi dulu ya. Ini dari @anggit.pangestu_. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya dong? Iya boleh. Saya jadi takut ngeliat kasus suster itu. Oh tadi nonton ya. Tapi saya sebagai orang tua juga sibuk Ustadz. Kalau saya tinggal sendiri di rumah gak apa-apa kan Ustadz? Kan udah ada TV sama HP, apalagi kalau udah nonton kartun. Kan udah beres tuh Ustadz. Waduh, ditinggal begitu aja dong suruh nonton kartun nih. Ustadz Maulana. Ini yang salah sebenarnya. Tidak boleh. Iya. Maafnya. Jadi kalau anaknya mau pipis, itu handphone bisa nganterin. Loh. Ngerasain Terus kalau itu. ada apa-apa, dia bisa nolongin. Iya bener. Itu kan benda mati. Iya. Nih kepada semua orang tua dimanapun berada. Jangan titipkan pada sembarang tempat dan jangan berikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena kenapa? Bisa jadi membahayakan, bisa jadi racun. Iya bener. Tanggung jawabnya jangan dilepas. Itu mah lepas tanggung jawab ya Guru ya. Oh ya juga sih. Iya. Gini aja. Buat jamaah yang di rumah dimanapun berada, tolong sampaikan kepada semua keluarga, tonton sekarang Islam Tindak. Ini sangat penting karena bagaimana kita berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab kita, yakni anak-anak kita. Iya, Setelah yang satu ini kita kembas. Iya masih banyak lagi ya. Masih banyak. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.